never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Johann Zarco terkejut dengan waktu adaptasi yang dibutuhkan Marc Marquez di Ducati tahun ini. Namun, pembalap Prancis itu yakin juara 6 kali MotoGP itu akan menjadi pesaing serius di tahun 2025. Ketika dia bergabung dengan Gresini untuk memiliki Ducati, mesin terbaik di bidangnya. Marc Marquez melakukan segala kemungkinan untuk meminimalkan ekspektasi yang diberikan padanya. Juara MotoGP 6 kali itu mengatakan tujuan utamanya adalah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih mampu bertarung dengan yang terbaik. Setelah melewati beberapa musim sulit bersama Honda, misi tersebut berhasil sepenuhnya. Pada musim semi, kehebatannya dalam mengendarai sepeda motor berusia 1 tahun meyakinkan merek Borgo Panigale untuk memasukkannya ke dalam tim resminya, sehingga merugikan Jorge Martin dan Enea Bastianini. Marquez kemudian melanjutkan perkembangannya dengan memenangkan 3 Grand Prix. Namun Marquez membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan motor barunya. Hanya di Silverstone, pada pertengahan musim, dia menemukan pengaturan yang benar-benar cocok untuknya dan 3 kesuksesannya semuanya diraih di paruh kedua kejuaraan. Johann Zarco yang kerap mengungkapkan kekagumannya terhadap tunggangan Marquez berharap pembalap Spanyol itu bisa lebih cepat bersinar di Ducati yang dikendarainya sendiri tahun lalu. Saat kami bertukar motor, saya berkata pada diri sendiri, dia akan memenangkan segalanya, kata pria yang kini memiliki Honda di LCR itu. Saya terkejut karena dia butuh waktu untuk beradaptasi. Lalu, dia punya GP23, dan mungkin dia akan mendominasi tahun depan, tapi mengingat apa yang dia lakukan di Honda dan apa yang dia lakukan di tes Valencia, saya berkata pada diriku sendiri, dia akan memenangkan segalanya. Kami melihat sedikit tentang Marc lagi, beberapa kesalahan. Dia ingin mengendalikan dirinya sendiri, dan belajar mengelola motor ini dengan baik yang dikelola secara berbeda. Dan bahkan Marc butuh waktu untuk beradaptasi. Honda mempunyai reputasi efisien dalam menangani bagian depan sementara Ducati lebih menekankan pada bagian belakang. Dengan kekuatan cengkeraman yang diakui Marquez, ia kesulitan untuk mengatasinya. Sementara itu, Jack Miller senang bisa membela Yamaha lewat Prima Pramac Racing di MotoGP pada 2025. Rider asal Australia ini ternyata sudah lama ingin naik YZR M1 sejak debutnya di kelas tertinggi pada 2015. Ia bahkan kerap membuntuti Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo untuk mengamati performa motor itu. Lompat langsung dari Moto3 ke MotoGP pada 2015, Miller kini jadi salah satu pembalap paling berpengalaman. Ia sudah pernah membela Honda, Ducati, dan KTM. Namun, kolaborasinya dengan Red Bull KTM Factory Racing akan berakhir musim nanti setelah posisinya bakal diambil alih Pedro Acosta. Nasib Miller sempat terkatung-katung, bahkan nyaris terdepak dari MotoGP. Pramac yang pernah menaunginya di Ducati pada 2018 hingga 2020, pindah ke Yamaha musim depan. Sang tim prinsipal, Paolo Campinotti, dikenal berteman baik dengan The Thriller, dan memutuskan menggaetnya lagi. Miller akhirnya mendapatkan kontrak pabrikan langsung dari Yamaha, dan kesepakatan ini berdurasi 1 tahun. Rider berusia 29 tahun ini akan bertandem dengan Miguel Oliveira. Miller mengaku senang bisa membela Yamaha. Menakjubkan bisa dapat kesempatan bekerja dengan Yamaha. Mereka merek yang begitu prestisius, merek yang begitu bersejarah. Mereka sangat ngotot untuk mencoba meraih apa yang mereka raih beberapa tahun lalu. Saya akan coba membantu mereka, ujarnya, mengingat kini Yamaha sedang terpuruk. Uniknya, Miller ternyata sudah sering membayangkan dirinya mengendarai M1. Runner-up Moto3 2014 ini bahkan mengaku bahwa dulu dirinya kerap membuntuti Rossi dan Lorenzo, yakni duet legendaris Yamaha, serta mengamati para pembalap tim-tim satelit Yamaha seperti Monster Yamaha Tech 3. Saya selalu ingin mengendarai salah satu motor mereka sejak ke MotoGP.
Dulu, saya biasa membuntuti para rider Tech 3. Tutup Miller. Santi Hernandez, yang merupakan teknisi Marc Marquez di Honda selama bertahun-tahun, mengenalnya dengan cukup baik sehingga mengamati penampilannya tahun ini dan memberinya tepuk tangan. Permulaannya tidak mudah, kata Santi sendiri, mengenang orang lain yang mencoba berganti merek dan tidak bisa sukses dalam satu musim. Itulah sebabnya dia terutama berbicara tentang kedewasaan dan ketenangan yang dia tunjukkan, dengan tujuan realistis yang telah ditetapkan pria asal Ilerda itu untuk dirinya sendiri pada tahun 2024. Apa yang saya lihat dari Marc di awal musim dan Grand Prix terakhir ini adalah Marc terlihat jauh lebih dewasa, jauh lebih tenang, analisa Santi. Jika kita melihatnya mengendarai motor, cara dia mengemudi, kita melihat gaya yang sangat berbeda dari Marc yang kita lihat sebelumnya. Kami terbiasa melihat Marc yang super halus, menelusuri tanpa melihat bahwa dia selalu berada di batas. Saya pikir dia sekarang mengerti cara mengendarai sepeda motor itu. Honda melaju dengan satu cara dan sekarang dia memahami bahwa Ducati, untuk melaju kencang, harus mengubah gaya mengemudi. Terlihat di Aragon bahwa gaya yang dimilikinya adalah gaya yang super halus. Bahkan terkadang mengingatkan saya pada Dani ketika Anda melihatnya mengemudi dan sepertinya dia pergi ke suatu tempat. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tidak melakukannya. Gerakan apapun. Dia tidak pernah terlihat melampaui batas dan dia menunjukkannya lagi. Santi Hernandez berkata, bagi saya, Marc setelah balapan di Aragon menandai sebelum dan sesudahnya. Saya percaya bahwa tujuan Marc tahun ini adalah, pertama-tama, untuk mengetahui dan membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia dapat kembali kompetitif. Dia telah menunjukkan hal ini sejak awal tahun dan, seperti yang selalu dia katakan, dia menetapkan tujuan yang nyata. Tujuan sebenarnya yang pertama adalah mencoba untuk naik podium. Begitu Anda sudah naik podium, cobalah mengetahui atau bagaimana cara bertarung untuk bisa memenangkan perlombaan suatu hari nanti di tahun ini. Sementara itu, harapan Pecco Bagnaia untuk meraih gelar ketiga berturut-turut berada di ujung tanduk. Berusaha memusatkan pikirannya pada apa yang ia kuasai dan bukan pada yang lain. Ia mengincar skor maksimal di Barcelona dan menyerahkan sisanya pada takdir. Semuanya akan diputuskan di Barcelona. Selama Grand Prix terakhir musim MotoGP yang dimulai 8 bulan lalu dan menampilkan para pembalap bersaing di 4 penjuru dunia. Jorge Martin tahu bahwa dia memiliki peluang bagus untuk dinobatkan sebagai juara dunia. Sama seperti Pecco Bagnaia tahu bahwa masih ada harapan selama dia tidak tersingkir secara matematis. Harapan yang minim, namun manfaatnya masih ada. Kejatuhannya di sprint Sepang, meskipun mungkin menyebalkan, membawa sedikit musik pengunduran diri ke stand Ducati dan di Bagnaia. Namun kemenangannya di Grand Prix keesokan harinya adalah respons terbaik, satu-satunya yang ada di tangannya. Setelah penilaian kontras akhir pekan lalu, pebalap Italia itu sadar bahwa ia hanya punya satu pilihan untuk putaran terakhir.